Terima kasih. Sampai jumpa, Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini ya, sobat semua. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, dan selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Saat ini saya sedang turun pesawat ini dari pesawat Citylink, teman-teman. Kebetulan di depan ini sudah bersih ya, karena memang pesawat Citylink ini mengaplikasikan turunnya itu bertahap ya. 5 bangku, 5 baris bangku turun, sehingga memang cukup tertib untuk pesawat Citylink ini, teman-teman. Nah, ini kita melewati di Garbarata ya, teman-teman, karena di luar itu sedang hujan dan memang ini kita memasuki Bandara Juanda ya. Jadi Bandara Juanda itu cukup besar, teman-teman, dan memiliki fasilitas Garbarata. Garbarata itu adalah semacam jembatan penghubung antara pintu pesawat dengan ruangan yang ada di bandara. Ya, kalau yang sekarang ini kita sudah tidak berada di Garbarata ini, teman-teman. Ini berada di jembatan di mana di bawah ini adalah lalu lintas bis yang mengantarkan pesawat apabila ruangannya jauh. Dan untuk kali ini parkir pesawat ini cukup jauh dari pintu kedatangan, teman-teman. Artinya di pintu penjemputan itu sangat jauh kebetulan ini. Ya, jadi teman-teman memerlukan energi yang cukup ya ketika teman-teman akan menuju pintu keluar yang diharuskan ya, karena pintu keluarnya tidak bisa kemana-mana, teman-teman. Nah, di samping sebelah kanan ini sebenarnya adalah ruang tunggu, teman-teman. Jadi kebetulan ini kelihatan sepi ya ruang tunggunya ya. Ruang tunggunya kelihatan sepi, dan biasanya kita juga kalau menunggu pesawat kita bisa melihat lalu lalang orang yang sudah turun dari pesawat ya. Nah, di Juanda ini untuk jalan ini juga dibantu dengan fasilitas konveyor ya, atau semacam eskalator tapi tidak ada tangganya, teman-teman. Namun kecepatan konveyor ini tentunya lebih cepat kecepatan orang berjalan ya. Jadi kita bisa sebenarnya jalan sambil naik atau melintas di konveyor ini, sedikit menghemat tenaga dan lebih cepat sampai ya, teman-teman. Tapi perlu saya ingatkan, teman-teman, bahwa orang-orang yang berjalan di konveyor ini kebanyakan adalah tidak semuanya mengikuti kecepatan konveyor. Artinya dia berdiri tegak seperti ini ya. Artinya dengan berhenti seperti tadi itu ya. Oleh karena itu teman-teman seharusnya kalau sengaja untuk mengikuti kecepatan dari konveyor, saya sarankan teman-teman agak minggir ya, karena tidak semua orang itu berhenti dengan kecepatan konveyor. Apalagi ada banyak orang yang ingin cepat sampai rumah ya, sehingga sambil menaiki konveyor juga sambil berjalan sehingga lebih cepat lagi. Nah, pintu keluar ini atau jalan yang sedang kita lewati ini, teman-teman, sebenarnya ini juga sekaligus terkadang itu digunakan sebagai pintu keluar ya, atau mohon maaf, bukan pintu keluar, pintu masuk ke pesawat ya. Seperti yang di depan ini adalah pintu masuk pesawat keluar dari ruang tunggu dan masuk ke sebelah kiri ke pesawat, seperti kita keluar tadi, tapi digunakan untuk turun, untuk naik pesawat. Nah, ini kita ada konveyor lagi nih, teman-teman ya. Kita bisa lewat sini sambil berjalan, dan kecepatannya otomatis akan lebih cepat dan lebih hemat tenaga ya, seperti itu. Namun sepertinya saya harus berbelok ini, teman-teman, karena pintu keluarnya ada di
sebelah kanan itu yang tempat orang-orang berjalan itu teman-teman ya. Harusnya di situ ya. Tapi saya ini kelebihan ini harusnya. Saya nggak bisa loncat pagar ya. Jadi kita kembali arah seperti itu. Dan kalau lewat sini teman-teman bisa lewat yang langsung turun itu tadi bersama orang-orang yang banyak tadi itu. Tapi teman-teman juga bisa lewat masuk dulu ke sini teman-teman ya. Lewat ke sini dan baru turun di tangga ini teman-teman. Ini ada tangga ini teman-teman. Karena saya menggunakan kamera yang ada di leher, jadi tidak kelihatan tangganya ya. Ini adalah tangga turun, nah itu kelihatan tangganya, kelihatan teman-teman. Tapi nanti juga akan bertemu dengan rombongan teman-teman yang turun tadi ya. Nah, kalau yang tadi dari sana, kita dari sini teman-teman. Nah, ini kemudian kita nanti akan belok kiri dan akan ketemu toilet teman-teman. Jadi di sini toiletnya sebenarnya ada dua teman-teman. Nanti di depan sana ada satu lagi. Ketika ke depan belok kiri, nah ini seperti ini tadi kita sudah ke toilet ya. Ini tadi videonya putus. Dan ketika kita teruskan jalan ke sini teman-teman ya, maka ketika nanti belok kiri lagi itu akan ketemu toilet lagi teman-teman. Nah teman-teman di sebelah kanan atau di sebelah kiri tadi itu sebenarnya adalah bisa untuk pengambilan bagasi ya, tergantung dari pesawat yang kita naiki ya. Seperti ini contohnya, ini banyak rekan-rekan kita. Nah yang satu pesawat tadi telah mengambil bagasinya ya, dan biasanya bagasi itu akan dicek dengan oleh petugasnya. Oleh petugas menyocokkan nomor yang ada di tas dengan nomor yang ada biasanya ditempel di boarding pass kita teman-teman. Nah ini pintu keluarnya teman-teman. Di situ ada airport taksi. Kalau teman-teman menggunakan airport taksi bisa di situ teman-teman untuk pemesanannya ya. Ketika kita keluar pintu, maka di sana akan kita mendapatkan macam-macam ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam bank dan ada berbagai macam minimarket, juga ada toilet, musola, ATM, tempat makan. Itu nanti teman-teman bisa menemukannya di sekitar sini teman-teman. Dan ini biasanya kita juga dihadang oleh calo-calo atau maklar-maklar untuk ke lokasi tujuan teman-teman ya. Baik itu menawarkan taksi atau menawarkan bis atau menawarkan mobil ya, atau menawarkan mobil misalkan seperti apa ya, travel semacam itu ya. Dan biasanya kalau kita ke Malang teman-teman itu kita biasanya naik travel teman-teman ya. Naik travel. Nah, di depan itu juga ada mbak-mbak yang menawarkan jasa untuk Prima Trans ya. Ini aja ada Bank Mandiri teman-teman. Teman-teman bisa melakukan aktivitas banking ataupun ATM di sana ya. Nah kebetulan saya ini sedang menuju ke tempat lokasi biasanya di mana kita menunggu untuk menunggu travel ya. Ini juga ada Grab ya, bisa dipesan di sini langsung. Cuman kalau Grab ini ke Malang itu 400.000 teman-teman ya, satu mobil 400.000. Bisa teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman banyak temannya. Misalkan teman-teman ada 5 orang ya, atau 4 orang lah, berarti teman-teman sudah akan mendapatkan 100.000 per orang. Karena jika dibandingkan dengan naik travel teman-teman, kalau contoh kasus ke Malang ya, ini ke Malang ini ditarik sekitar 100, 110 atau sampai 125 teman-teman, tergantung teman-teman itu sudah menjadi langganan atau belum ya dari travel yang bersangkutan. Kalau teman-teman sudah menjadi langganan dan mempunyai kenalan travel yang bisa dihubung-hubungi, teman-teman juga bisa mendapatkan harga yang lebih
rendah. Ya, seperti itu teman-teman. Dan biasanya untuk travel ini teman-teman memang harganya sekitar 100 sampai 125 ya kalau ke Malang. Cuman kelemahannya teman-teman, kelemahannya ya, itu biasanya kita harus menunggu penumpang itu sampai penuh ya. Kalau saat ini kebetulan saya ada 2 teman ya, jadi 3 orang bersama saya, dan travelnya itu sudah kenal seperti itu. Jadi kita nanti ketika mobilnya datang itu bisa langsung berangkat. Nah, seperti itu teman-teman, untuk kira-kira informasi masalah angkutan yang ada di Bandara Juanda menuju ke Malang. Nah teman-teman, pada dasarnya teman-teman juga bisa naik bis Damri teman-teman ya. Naik bis Damri itu menuju ke Terminal Bungurase ya. Ya, kalau naik bus Damri akan lebih murah lagi teman-teman ya. Kalau nggak salah naik bus Damri itu adalah sekitar 25.000 teman-teman. Itu ke Terminal Bungurase ya. Setelah ke Terminal Bungurase teman-teman bisa menuju lokasi kemanapun ya, karena itu adalah terminal angkutan umum ya, seperti itu teman-teman. Dan itu otomatis akan lebih murah ya, karena kita akan naik bis dan akan ketemu dengan terminal bis. Teman-teman bisa memilih bis sesuai dengan lokasi teman-teman berada. Dari sini kita juga bisa naik ojek teman-teman ya. Naik ojek ke Terminal Bungurase itu juga bisa ya. Itu biasanya ditarik 30 sampai 50.000 teman-teman ya, mahal ya. Itu adalah kondisi ketika teman-teman agak terburu-buru ya, agak terburu-buru. Dan biasanya ojek ini baru digunakan adalah ayo. Oh ini, tapi tak telepon Pak. Tunggu di situ ya, tunggu depannya bis Damri Pak. Nah ya ini depannya bis Damri. Itu kan kelihatan. Iya, 220. Ada taksi Bapak? Enggak. Ya, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi naik ojek itu adalah bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman misalkan dari lokasi teman-teman ke Bungurase terus kemudian ngejar pesawat yang memang jadwalnya itu mepet gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan jasa ojek untuk lebih cepat sampai di bandara dari Terminal Bungurase ya. Kalau menggunakan taksi apa bisa? Menggunakan Grab atau apa bisa? Bisa teman-teman. Di sana juga bisa menggunakan taksi ya. Karena taksi Bluebird itu juga ada di Terminal Bungurase. Tetapi ketika kita menggunakan jasa ojek, ya, jasa ojek ini kan terkenal bisa nyalip kanan kiri dan bisa menghindari macet teman-teman. Jadi dijamin ketika naik ojek ini akan lebih cepat menuju ke bandara daripada naik mobil ya. Nah ini teman-teman, banyak penumpang yang lain yang memang sedang sama-sama menunggu ya, sama-sama menunggu jemputannya. Kita pun ini tadi sudah menelpon ya, tetapi masih belum datang juga ini. Nah, ini juga dipengaruhi karena saat ini adalah malam Sabtu ya. Ya, artinya weekend, posisinya adalah weekend sehingga kapasitas mobil yang lalu lalang di sini lebih banyak, dan keluar dari parkiran itu biasanya antri satu persatu keluarnya karena jalannya terbatas ya, sempit, sehingga harus bergantian satu persatu, sehingga datang menjemputnya pun itu bisa sedikit agak molor ya teman-teman. Ya, kita sabar saja menunggu teman-teman sampai memang jemputannya datang, sambil menikmati suasana hiruk pikuk bandara
yang ada di Surabaya ini. Jadi ini adalah Bandara Terminal 1 ya teman-teman. Jadi Terminal 1 itu ada dua, yaitu Terminal 1A dan Terminal 1B. Kebetulan posisi saat ini adalah berada di Terminal 1B ya teman-teman, tempat kedatangan dari pesawat ya, tempat penumpang keluar dan akan menuju ke rumahnya atau ke tempat tujuannya masing-masing. Nah di depan itu adalah base-nya Damri teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa naik base Damri dari sini, itu nanti bisa menuju ke Terminal Bongorase, dan teman-teman sekali lagi adalah bebas menentukan pilihan untuk ke lokasi tujuan teman-teman masing-masing ya. Nah untuk di Terminal Bongorase sendiri teman-teman itu terdapat dua jenis bis ya, ada yang patas, ada yang ekonomi ya. Tentunya yang patas ini nanti tidak akan banyak berhenti ya. Ya kalau berhenti itu sebenarnya bis patas itu adalah melanggar aturan ya, karena sebenarnya bis patas ini adalah hanya berhenti di terminal saja ya. Kalau berhenti di jalan berarti dia melanggar aturan. Karena apa? Karena yang boleh untuk mengambil penumpang di jalan itu adalah bis ekonomi teman-teman. Jadi intinya bis ekonomi itu adalah bis yang lebih lambat tetapi bayarnya adalah lebih murah. Tetapi kalau bis patas itu bayarnya adalah lebih mahal dan dia tidak berhenti-berhenti, dia akan patas sampai di tujuan atau sampai di terminal-terminal seperti itu baru boleh berhenti. Nah untuk itu teman-teman bisa memilih apakah memilih patas ataukah memilih ekonomi. Itu sesuai dengan preferensi teman-teman, mana yang lebih disukai oleh teman-teman. Sambil menikmati suasana hiruk pikuk bis juga cukup menyenangkan teman-teman. Mendengarkan pengamen dan lain sebagainya yang ada di situ itu cukup menyenangkan ya. Tetapi teman-teman harus waspada ya, karena di situ juga tidak menutup kemungkinan ada copet. Tetapi kalau bis patas lebih aman teman-teman. Saya kira itu teman-teman informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Itu mobilnya sudah datang teman-teman, dan kita harus menuju ke mobil. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman semua. Salam, nggih. Betul, Pak. Agak macet kan. Oh siap, iya Bu. Hujan deras tadi Bu. Oh, iya.